Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian dan juga para pemirsa yang tertarik akan ilmu perusahaan dan ilmu organisasi. Sesi ini saya akan memaparkan tentang perilaku dan perancangan organisasi atau disingkat dengan PPO. What is organization behavior? Ya, perilaku organisasi itu apa? Organization behavior is the study of human behavior in organizational setting. Jadi perilaku organisasi itu adalah interface antara perilaku manusia dengan organisasi, serta perilaku organisasi dengan organisasi itu sendiri, ya. Jadi walaupun kita bisa fokus terhadap salah satu dari ketiga areal tersebut, tapi ketiganya akhirnya diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif tentang perilaku organisasi. Jadi setiap individu atau personal yang dibawa ke dalam organisasi adalah merupakan satu set personal yang unik, ya, berbeda atau tidak sama dengan satu dengan yang lain, ya. Latar belakang pribadi yang berbeda, pengalaman berorganisasinya yang berbeda, dan lain sebagainya. Culture-nya, budayanya juga berbeda. Setiap individu tidak bekerja sendiri. Dia masuk ke dalam suatu organisasi tentu bukan untuk bekerja seorang diri. Dia harus berinteraksi. Dia datang atau masuk ke dalam organisasi harus bisa berinteraksi dengan individu lainnya dan dengan organisasi itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Jadi setiap orang harus bisa beradaptasi dengan orang per orang dalam organisasi tersebut. Beradaptasi dengan prosedur, beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada dalam organisasi itu sendiri, dan beradaptasi dengan budaya organisasi yang dibangun oleh para pendirinya. Jadi organization behavior atau perilaku organisasi adalah topik yang penting untuk setiap orang yang bekerja, ya, ataupun akan bekerja di dalam sebuah organisasi. Yang menjadi poin di sini adalah manusianya. Jadi setiap individu harus mengetahui budaya organisasi di mana tempat dia beraktivitas, mengetahui dengan baik terhadap visi dan misi dari perusahaan dan juga target yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Penempatan manajer yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya itu merupakan hal yang sangat penting, ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu tentang definisi sistem organisasi serta struktur organisasi. Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang terorganisir, yang terdiri dari dua atau lebih bagian komponen subsistem yang saling bergantung dan ditentukan oleh batas-batas yang diidentifikasi dari sistem lingkungannya. Jadi organisasi dan sistem itu berhubungan erat, ya. Sedangkan definisi dari organisasi itu sendiri adalah suatu subsistem dari lingkungannya yang lebih luas dengan suatu pengaturan yang berorientasi sasaran orang dengan tujuan yang meliputi subsistem teknik, ya. Subsistem teknik gitu, dari ini adalah gambarnya. Jadi subsistem teknik itu orang yang memakai pengetahuan teknik, peralatan, dan fasilitas. Jadi orang yang memakai pengetahuannya, teknik, peralatan, dan fasilitas. Kemudian subsistem struktur. Jadi orang yang bekerja sama dalam aktivitas terpadu, itu adalah subsistem struktur. Kemudian subsistem psikososial. Jadi psikososial itu orang dalam lingkungan, dalam hubungan sosial. Jadi orang dalam hubungan sosial itu menggunakan subsistem psikososial. Kemudian subsistem manajerial. Itu termasuk di dalamnya adalah perencanaan dan pengendalian semua aktivitas. Jadi kita bisa lihat dari gambar itu yang mewakili subsistem yang ada dalam suatu organisasi. Langkah pertama, perusahaan harus mempunyai, untuk membuat struktur, ya, harus mempunyai visi, misi, target atau goal
kebudayaan, idealisme dan lain-lain sebagainya. Ya. Sedangkan real action-nya kita harus mempunyai struktur organisasi. Ya. Jadi dari sistem, dari suatu perusahaan yang ingin dibentuk, itu pertama harus mempunyai visi, misi, target atau goal, budaya apa yang akan dipakai, idealisme dan lain sebagainya. Real action-nya kita harus mempunyai struktur organisasi. Jadi suatu perusahaan boleh tidak mempunyai struktur organisasi jika perusahaan itu skala kecil, dibangun dengan semangat gotong royong, ada pekerjaan dilakukan bersama, ya. Jadi karena pekerjaannya masih sedikit atau macamnya masih sedikit, itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi struktur organisasinya belum jelas. Jadi pimpinan masih ikut membantu untuk operasional, ikut membantu penjualan, ikut membantu produksi dan lain sebagainya. Itu struktur organisasi masih dalam skala kecil. Tapi jika perusahaan mulai berkembang dan tidak mempunyai struktur organisasi, maka pasti akan tumpang tindih. Jadi perusahaan yang mulai berkembang dan tidak mempunyai struktur organisasi, maka pasti akan tumpang tindih. Bukannya sinergi yang didapat, akan tetapi kekacauan, ya. Yang ini bagian ini menanganin apa, lain sebagainya. Akhirnya tidak ada yang siapa yang bertanggung jawab, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Jadi perusahaan yang mulai berkembang itu wajib mempunyai struktur organisasi. Untuk membuat struktur organisasi, kita harus mempunyai job description terlebih dahulu, ya, atau uraian kerja yang dalam bahasa Indonesianya gitu. Kita harus mempunyai uraian kerja terlebih dahulu. Jadi seseorang dibutuhkan di perusahaan tersebut untuk apa? Dan untuk menghasilkan apa? Kemudian siapa atasannya? Siapa bawahannya? Terus rekan sejawatnya siapa? Kemudian tanggung jawabnya apa? Wewenangnya sampai di mana? Jadi ada kejelasan. Jadi kita menyusun struktur organisasi terlebih dahulu, kita mempunyai uraian kerja. Oke? Untuk kinerja yang lebih efektif dan efisien, seorang pekerja hanya mempunyai satu orang pemimpin atau atasannya. Jadi dia tuh bertanggung jawab terhadap satu orang itu, yaitu pemimpinnya dan atasannya. Tidak boleh banyak atasan yang menjadi pemimpin salah seorang pegawai atau manajer. Satu manajer dia bertanggung jawab terhadap direktur apa, pemasaran atau direktur keuangan atau HRD, tergantung fungsionalnya. Jadi kalau dia harus bertanggung jawab ke beberapa pemimpin, itu akan tidak efektif, ya. Karena harus jelas laporan dan pertanggungjawaban hasil kerja itu harus dikemanakan. Kemudian ini nih sebagai tips, ya. Seorang atasan maksimal mempunyai bawahan sebanyak 7 orang. Itu bisa efektif dan efisien. Tidak ada misalnya satu atasan membawahi, jangan sampai satu atasan membawahi ribuan orang, ratusan orang atau puluhan orang. Itu tidak akan efektif. Jadi kalau banyak yang harus, itu berarti dibikin grup-grup kecil. Jadi yang satu ada leadernya siapa, membawahi berapa orang, 10 orang, 7 orang. Jadi dibikin kelompok-kelompok kecil, grup-grup kecil. Ya. Jadi kalau terlalu banyak bawahan, itu juga tidak efektif. Itu sekedar tips. Tapi tergantung keadaan atau jenis organisasinya juga. Kemudian kalau di Jepang, standar Jepang, bawahan langsung tidak lebih dari 3 orang. Sedangkan di perusahaan barat itu 3-7 orang bawahan langsung, ya. Kalau bawahan lebih dari 10 orang, sebaiknya dibentuk unit-unit kecil, ya. Hal ini sangat mengefektifkan kerja dan komunikasi kerja. Ini adalah dari contoh struktur organisasi sederhana, ya. Jadi ada seorang pimpinan puncak, bisa disebut ketua, direktur utama, atau presiden direktur. Apapun itu sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan sebuah organisasi.
Kemudian di bawahnya ada direktur fungsional, direktur pemasaran operasional, direktur keuangan, ada juga direktur-direktur yang lain yang memang dibutuhkan. Kemudian di bawahnya ada para manajer misalnya seperti itu, ya. Di bawah manajer ada kepala divisi atau kepala departemen. Kemudian di bawah kepala departemen ada supervisor dan seterusnya. Sebelum kita membentuk struktur organisasi, kita sebaiknya tahu dulu apa itu manajemen. Okay. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu artinya manajemen. Fungsi manajemen menurut G.E.F. Junior itu adalah planning, organizing, leading, dan controlling, ya. Jadi fungsi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, ya. Leading, pemimpin atau memimpin para bawahannya. Kemudian controlling terhadap pekerja. Oke. Tanggung jawab manajerial. Manajer bekerja dengan atau melalui orang lain. Manajer menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. Manajer juga harus berpikir analitis dan secara konseptual. Manajer itu penengah, manajer itu politisi, manajer itu diplomat, manajer itu lambang. Manajer itu harus mampu mengambil keputusan yang sulit. Ya, oke, kita uraikan tanggung jawab manajerial yang tadi saya sebutkan. Jadi, manajer bekerja dengan atau melalui orang lain. Artinya apa? Seorang manajer tidak bekerja sendiri, akan tetapi harus bisa menjadi dirigen atau konduktor yang mengatur irama kerja. Kalau dimusikkan, konduktor mengatur berbagai instrumen musik yang berbeda-beda. Ada biola, ada drum, ada gitar, ada piano, ada trompet. Itu diatur, diselaraskan menjadi suatu irama. Sama. Jadi manajerial itu, jadi seorang manajer itu bisa sebagai dirigen atau konduktor yang mengatur irama kerja. Seorang manajer harus bisa menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritasnya. Jadi ada sesuatu yang memang tujuannya ada pertentangan atau saling berbeda pendapat. Itu kita harus menentukan prioritasnya. Mana yang lebih dulu harus kita amankan. Seperti itu kira-kira, ya. Kemudian seorang manajer juga harus berpikir analitik dan secara konseptual, ya. Jadi manajer itu harus juga berperan sebagai penengah jika terjadi suatu perbedaan pendapat di bawahnya. Oke, manajer itu juga harus berperan sebagai politisi yang membawa kepentingan perusahaan tentunya, yang bisa bernegosiasi dengan berbagai kalangan. Jadi berpegang sebagai politisi juga, ya. Kemudian manajer itu juga adalah diplomat, dalam arti bisa mensosialisasikan dan melobi pihak luar. Jadi seorang diplomat, ahli dalam berkomunikasi, ahli dalam presentasi, jadi bisa meyakinkan lawan bicaranya. Kemudian manajer itu lambang, karenanya harus bisa memberikan contoh dan kesan yang baik. Karena manajer itu harus mampu mengambil keputusan yang sulit, ya. Manajer itu lambang karena memang itu akan melekat. Dia mungkin mewakili perusahaan untuk salah satu undangan, misalnya ke instansi lain, ke masyarakat atau kemana pun. Sebelum membentuk struktur organisasi, kita harus tahu dulu ada 3 jenis keterampilan yang harus dipunyai oleh manajer menurut Robert L. Karch, ya. Pertama adalah keterampilan teknis atau technical skill, di mana keterampilan teknis ini lebih banyak keahlian dalam bentuk fisik, bisa dirasakan dan dilihat langsung oleh orang lain.
lebih banyak hard skill yang berperannya ya. Kemudian keterampilan manusiawi atau human skill. Keterampilan ini adalah keterampilan dalam hal memimpin, berkomunikasi, bersosialisasi, lebih banyak menggunakan soft skill. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan konseptual, di conceptual skill. Keterampilan konseptual ada kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Jadi keterampilan konseptual ini juga sering disebut dengan keterampilan analisis atau analytical skill, ataupun keterampilan perceptual atau perceptual skills ya. Jadi ada 3 keterampilan yang harus dipunyai oleh seorang manajer dengan persentase porsinya berbeda-beda tergantung level dari manajernya. Jadi manajer, kita ulangi lagi, manajer conceptual skill adalah manajer yang memiliki kemampuan konseptual, di mana dia mampu melihat manajemen secara utuh, memahami kerjasama setiap unit, dan memahami bahwa satu unit dan unit lainnya dalam sebuah organisasi saling berkaitan dan saling membutuhkan. Sehingga perubahan pada satu unit akan mempengaruhi unit yang lainnya. Jadi sehingga manajer yang memiliki conceptual skill memahami hubungan antar perusahaan, masyarakat, dan industri dengan baik. Ya, sekarang kita lihat cara membagi level manajer dalam suatu organisasi perusahaan. Pertama-tama kita bagi ke dalam beberapa level manajer ya, 3 level manajer. Jadi kita lihat lower manager. Di lower manager, karena pekerjaan manajer pratama lah, ya, itu adalah banyaknya di operasional. Jadi prosentase skill yang mereka butuhkan, yaitu technical skill, itu harus lebih besar dari kedua keterampilan yang lainnya. Lebih besar dari keterampilan human skill dan conceptual skill. Karena lower manager itu banyak melakukan keterampilannya dalam bidang teknik secara fisik. Ya. Jadi technical skill-nya dia diperlukan karena memang dia eksekusi membuat sesuatu dalam proses produksi. Sedangkan human skill-nya dia pergunakan untuk memimpin, untuk berkomunikasi dengan bawahan-bawahannya. Dan dia tidak begitu memerlukan keterampilan secara konseptual karena itu memang diberikan oleh manajer yang lebih atas lagi. Jadi hanya menjalankan secara teknik. Kemudian ada yang dinamakan manajer middle manager atau manajer madya gitu ya. Nah, ini dia harus mempunyai keterampilan technical skill tapi tidak sebanyak lower manager. Bukan tidak sebanyak, dia tidak pada kesehariannya itu tidak terlalu banyak menggunakan keterampilan tersebut ya untuk mengerjakan bidangnya atau divisinya ya. Jadi technical skill-nya dia lebih hanya dalam perencanaan dan pemantauan. Human skill-nya tetap porsinya yang sama dengan lower manager karena dia dibutuhkan untuk memimpin para bawahannya, memberikan arahan. Nah, conceptual skill-nya itu lebih besar daripada lower manager karena middle manager harus bisa menerjemahkan konsep global yang diberikan oleh atasannya itu untuk diberikan ke bawahannya. Jadi dia mungkin membuat konsep tambahan ya, suatu konsep, dan jadi keterampilan konseptualnya mulai diperlukan. Kemudian top management technical skill-nya itu hanya sebagai pengetahuan, tidak harus menguasai technical skill, tapi harus mengetahui. Makanya itu sekitar berada di level 20 atau
15% atau sebaiknya 20% mengenai technical skill. Human skill-nya tetap karena dia memimpin dan sama dengan lower manager dan middle manager, mempunyai kemampuan dalam memimpin. Tapi conceptual skill-nya itu jauh lebih besar daripada middle manager dan lower manager karena dia yang menentukan arah, ya, apa yang akan dilakukan, dia yang mendefinisikan target, dia yang merencanakan sasaran dan lain sebagainya. Dia harus mempunyai conceptual skill yang tinggi di sini. Dia akan membuat suatu program-program perusahaan, suatu rencana-rencana kerja yang memang sejalan dengan perusahaan dan itu dalam upaya mencapai target dari suatu organisasi. Jadi itu top manager mempunyai conceptual skill yang tinggi. Kemudian itu level-level yang dibagi menjadi 3 bagian. Mungkin di bawah lower manager ada supervisor atau lain sebagainya, itu yang tidak mengambil keputusan. Ini hanya beberapa manajer yang memang dituntut untuk memimpin dan mengambil keputusan sesuai dengan kriteria manajer yang saya utarakan tadi. Oke, demikian saya telah uraikan mengenai sistem dan struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Semoga bisa dipahami secara rinci dari masing-masing elemen bagian dari suatu organisasi. Oke, sampai ketemu lagi di sesi ilmu perusahaan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.